Oke, seperti yang kita lihat sama-sama di episode minggu lalu, si Hao sudah hampir aja tuh dipukulin Woody pasca terkena efek hukum terungkap dan jadi bocil yang tidak punya kekuatan. Namun ternyata sebelum proses mukulin itu berhasil dilaksanakan, menyaksikan keterampilan Huang memang sepadan dengan reputasinya. Yang lebih menakjubkan lagi, di Akademi Dewa Surgawi ada beberapa murid menonjol lainnya yang perlu diperhatikan, termasuk diantaranya King Yi sebagai cerminan peri King Yu dan Tian Yang yang telah menyatu dengan benih abadi pohon kehidupan. Para murid Akademi Abadi tampak tidak menerima kekalahan Woody dan menyebut bahwa si Hao pasti telah melakukan sesuatu. Namun prasangka buruk itu segera ditepis oleh geng mereka sendiri, di mana meskipun telah mengakui kekuatan Huang, murid nomor 1 Akademi Abadi itu masih menolak melawan si Hao sebelum pemuda itu mencapai ranah Void. Tua membatasi pengembangan jalan yang dia inginkan, hingga akhirnya setelah menimbang baik-baik, si Hao memutuskan untuk tetap berada di sana Akademi Dewa Surgawi. Tidak hanya karena si Hao merasa bahwa akademi yang dia anggap sebagai peringkat terbawah di klan langit 10 bumi ini justru tidak akan meremehkan reputasinya untuk mengembangkan dua jalan dan seperti yang dia inginkan. Namun pemuda batu kecil itu menyadari bahwa ada tetua agung misterius di Akademi Dewa Surgawi yang bisa memberikan bantuan sama sebesarnya dengan dua akademi super. Karena sudah memutuskan untuk tetap tinggal di Akademi Dewa Surgawi, Meng Tianjiang pun memberikan si Hao beberapa benda pusaka yang dan waktu 10 hari untuk memikirkan jalan dao yang ingin pemuda itu kembangkan. Nah, ketika si Hao lagi khusyuk memilih pustaka pemberian Meng Tianjiang, dia membantu si Hao, di mana tetua misterius bernama Chu Yuhe, dia itu merupakan tetua agung alias Meng Tianjiang versi yang telah disebut bahwa mengembangkan dua jalan merupakan ambisi yang luar biasa, sehingga membutuhkan kesabaran dan tekad luar biasa pula untuk mengajarkannya. Menjadi dua bagian, tindakan si Hao tidak luput dari perhatian Chu Yuhe dan tetua agung misterius itu langsung menyebut bahwa memancing dengan satu pancingan saja sudah merupakan sesuatu yang sulit. Si Hao masih optimis dan menyebutkan bahwa memancing dengan satu pancing yang dibelah dua akan memberikan lebih banyak peluang. Nah, uraian diskusi pemancingan ini hanya cara untuk menafsirkan isyarat ganda yang diinginkan ya guys. Ya intinya si Hao pengen mengembangkan jalan dao modern, tapi juga tidak mau meninggalkan jalan dao kuno. Meski memahami keinginan si Hao, Chu Yuhe menjelaskan bahwa memancing dengan dua kail namun tidak menggunakan umpan yang tepat justru akan mematahkan pancing. Dan nyadari bahwa si pemancing bisa menjadi umpan terbaik untuk memancing ikan-ikan di kolam. Singkat cerita, sekarang kita kembali dulu ke alam rahasia kuil gantung yang telah langsung terheran-heran ketika menyaksikan bahwa si Hao lah yang sedang mencari pencerahan di sana. Choyu cuma numpang ngakak aja ngeliat semua orang dikerjain lagi sama si Hao. Sementara orang yang menjadi pusat perhatian sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya dan hanya fokus untuk menempa tubuh sampai akhirnya mencapai kondisi di mana seluruh tubuh dan tulangnya terbuka sepenuhnya. Si Hao menemui teman-temannya ketika menyarankan mereka untuk mencoba penempatan gengnya si Hao yang tertarik untuk mencobanya. Akademi lainlah yang antusias untuk mencari peluang dari jejak Dewa Perang. Sementara si Hao yang sudah selesai maka langsung melanjutkan perjalanan menuju puncak bambu ilahi demi mendapatkan bambu dewa pengusir kejahatan. Dalam perjalanannya, si Hao melewati roh jiwa yang dipenuhi dengan jurik-jurik kuno yang berasal dari obsesi karena kerasukan. Beberapa hantu berusaha menyerangnya, namun semua makhluk halus itu segera dihempaskan ketika si Hao menarik keluar pedang dewa gunturnya untuk segera membuangnya perjalanan sampai akhirnya sampai di hadapan tebing tinggi yang dipenuhi dengan reli kuno. Si Hao sempat terkejut ketika melihat gambaran laki-laki tua dalam salah satu peninggalan tiba-tiba hidup sebelum kemudian menceritakan kepada si Hao bahwa apa yang dia cari berada di dalam sebuah lubang yang menutupi yang ada di atas tebing tersebut yang terhubung ke alam abadi lukisan dinding, di mana alam tersebut akan menjadi pintu masuk ujian yang harus si Hao lewati. Dan semakin kuat seseorang, maka akan semakin berbahaya juga ujian yang harus dilalui. Begitu keluar dari alam lukisan dinding abadi, si Hao sudah disambut dengan ratusan atau mungkin ribuan bayangan kelelawar yang merupakan hantu penuh kebencian. Si Hao pun akhirnya sampai di puncak bambu ilahi yang menjadi lokasi keberadaan bambu dewa pengusir kejahatan. Raksasa logam naik dari bawah tanah dan menyebut bahwa si Hao harus mengalahkannya dengan wujud sejati jika ingin mengambil cairan bambu ilahi.
Yang membuat si Hao terkejut bukanlah kemunculan raksasa logam tersebut, melainkan aura domain asing bahwa dia adalah ahli dari era kuno abadi yang pergi ke tempat ini bersama sang abadi domain asing untuk mencari cairan bambu ilahi untuk memecahkan misteri. Namun, bukannya memecahkan misteri, dia justru ditempa menjadi boneka penjaga yang harus melakukan pengujian bagi orang-orang yang ingin mencari bambu dewa seperti si Hao. Tanpa banyak basa-basi, boneka penjaga meminta si Hao untuk menyarankan pedangnya dan melewati pengujian yang dia berikan dengan tubuh aslinya di menjaga. Namun, tepat ketika hendak digeprek, si Hao malah mendapat pencerahan di waktu yang sama. Dan akhirnya, ternyata ketika berada di ambang kematian semacam ini, si Hao hasil melampaui kemampuannya sendiri dan membuat jalan surgawi tunggal yang dia miliki berevolusi sekali. Juga menyebabkan si Hao akhirnya memahami bagaimana jalan utama yang dia inginkan. Si Hao menyadari bahwa begitu juga pada setiap hal yang berwujud, maka akan ada hal yang tak berwujud di dalamnya. Dan seperti kamu dan aku, matanya menatap langit yang menghitam dengan semburan petir emas, di mana pemandangan itu merupakan tanda bahwa hukum surgawi tertinggi yang menyertai setiap kelahiran jalan dao baru akan segera muncul. Dan akhirnya episode kali ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan cuma pelang-pelang gak jelas. Saya Co Edoh, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!